Dan alam semesta ya, itu kemudian berkaitan dengan kebebasan manusia ya. Jadi seluruh kebebasan kita ini berkaitan dengan maha tahunya Allah ya. Kita bebas begini, kita bebas begitu, Allah maha tahu. Konsekuensi dari kebebasan adalah kita bertanggung jawab ya. Apapun yang kita lakukan kita bertanggung jawab. Kenapa? Karena sudah dikasih kebebasan. Hanya mereka yang pernah diberi kebebasan bisa diberi tanggung jawab. Kalau tidak bisa atau tidak punya kebebasan, tidak bisa diberi tanggung jawab. Itu konsekuensinya. Nah, karena manusia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, maka Allah maha adil ya. Jadi bagaimana menghakimi, bagaimana menghisap manusia atas segala perbuatannya, Allah subhanahu wa ta'ala lahir maha adilnya, maha adil. Nah, setelah maha adil diputuskan salah, benar dan seterusnya, lahirlah maha kasihnya Allah ya. Maha kasih Allah itu hadir setelah adanya vonis ya. Misalnya si A berdosa, datanglah maha kasih Allah untuk menghilangkan dosa itu. Oke, saya kira itu cukup sebagai pengantar. Kalau ada pertanyaan dan bisa dijawab, saya jawab. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau ada apa? Tadi saya lupa. Kalau apa? Kalau apa? Ya, kisah. Ya. Ya. Jadi konsep kisah itu seperti ini. Jadi ada peristiwa, ada kisah, ya. Jadi ada peristiwa misalnya di depan banyak mobil lewat, ya. Tapi ada cerita tentang banyak mobil lewat, ya kan? Apakah sama peristiwa dengan ceritanya? Sama nggak kira-kira? Peristiwa dengan cerita tentang peristiwa itu, ya. Ya pasti nggak sama, tidak persis sama. Ya ada apa namanya? Ada sesuatu, ya ada sesuatu. Peristiwa itu sendiri pada dirinya tidak bermakna, pada dirinya tidak punya makna. Misalnya banyak mobil lewat, pada dirinya sendiri tidak bermakna. Tapi ketika dia menjadi cerita, maka dia punya makna. Ya, punya makna. Kenapa saya katakan bahwa pada dirinya sendiri tidak ada makna? Ketika dia menjadi cerita maka dia punya makna. Begini ya, kalau seandainya di alam raya ini nggak ada manusia, ya, tidak ada manusia, apakah kejadian alam raya terjadi saja seperti ini? Terjadi kan? Tapi kan tidak ada maknanya karena tidak ada yang menceritakannya. Nah, satu-satunya yang bisa menceritakannya itu manusia, ya. Satu-satunya yang bisa menceritakannya manusia. Terus kenapa manusia menceritakannya? Karena dia mau mengambil pelajaran dari situ. Ya, jadi cerita itu pasti berkaitan dengan sebuah pelajaran. Tidak mungkin tidak. Karena kalau tidak dijadikan pelajaran, enggak usah diceritain. Dibiarkan saja menjadi peristiwa lalu lalangnya mobil di depan itu. Ya, itu. Nah, itu fungsi cerita. Apapun ceritanya, apapun bentuk ceritanya, dimanapun, apakah di dalam sebuah surat kabar, majalah, online, atau dalam sebuah novel dan seterusnya, dia menceritakan suatu dengan sebuah tujuan. Ya, dia sebuah tujuan. Nah, ketika tidak ada yang menceritakannya atau ada peristiwa nih, tapi orang tidak menceritakannya, berarti bagi dia tidak penting, tidak perlu ada pelajaran dari sana, gitu. Nah, setiap peristiwa yang pertama pastilah ada pelajaran yang hendak disampaikan. Nah, setiap orang dengan cerita yang sama belum tentu mendapatkan pelajaran yang sama. Ya, tidak semua orang sama. Ya, bahwa ceritanya begini, apakah pelajaran itu menjadi begini bagi orang yang berbeda? Pasti bisa saja berbeda. Kalau saya sendiri
baca Quran ya sering apa namanya, kalau bahasa cerita misalnya, kadang saya rasa dia yang nyerita, ini Al-Quran nyeritain saya nih, aja saya berhenti bacanya. Kenapa? Tersiksa. Al-Quran ini aduh lagi nyindir saya. Berhenti, besok lagi bacanya. Ya, besok lagi bacanya karena kayak ngomongin saya, kan kalau diomongin itu gak enak. Ya, ngomongin enak. Nah, kadang begitu, ya, kadang begitu. Ada juga orang walaupun disindir sama Al-Quran, tapi dia cuek aja, baca aja. Lewat aja tuh bacaan. Sehingga, dia banyak sekali nih. Jusnya udah habis 20 juz sehari gitu. Belum tentu baik dia. Kenapa? Ya mungkin tidak ada yang dia merasa tidak disinggung. Itu kan itu bahaya juga. Ya karena jangan-jangan Al-Quran sudah menyinggung dia nggak ngerasa. Dia nggak ngerasa, dia baca saja. Jadi belum tentu orang yang bacanya dikit ya kemudian lebih buruk daripada yang bacanya banyak. Bisa saja yang bacanya dikit itu karena disindir dia diem, memperbaiki diri, ntar balik lagi. Itu bisa saja. Ada orang baca saja kayak ini. Maka dalam Al-Quran ada disebut kalahimari yahmilu asfara, ya, yahmilu asfara. Seperti himar yang membawa kitab-kitab. Berasa nggak kira-kira tuh? Bagi himar kitabnya, nggak berasa disindir, dia cek aja bawa itu. Tapi bagi manusia, karena di sana adalah pelajaran, maka bisa saja dia merasa seperti itu. Ada juga orang karena merasa banyak pelajaran di sana, rajin dia ngambil, dibaca terus. Kenapa? Ini kayak ngambil apa namanya? Ngambil harta karun. Ya. Baca. Ada juga karena rajin baca, bukan berarti dia buruk, ngelewatin cerita. Justru dia ngerasa kayak ngambil harta karun, diambil terus. Sampai rajin dia baca Al-Quran. Ya macam-macam orang baca Al-Quran. Ya tidak usah dipersepsi, kamu malas baca Qurannya, belum tentu buruk dia. Tapi kalau banyak, kamu nggak punya kerjaan lain selain itu, ya bisa saja dia baik karena dia ngerasa ngambil air jernih di telaga yang baik, atau mengambil harta karun dari tempatnya. Mungkin itu saja. Kalau Lauhul Mahfuz itu tadi saya bilang bukan cerita. Dia bukan cerita dalam arti kisah. Dia tetap cerita dalam arti disebut narasi, ya tetap narasi. Nah, manfaatnya bagi manusia tadi saya sudah sebutkan tentang beberapa konsep yang bisa diselesaikan dengan konsep Lauhul Mahfuz. Misalnya tentang takdir. Nah, perdebatan lama kan tentang takdir, salah satu solusinya adalah konsep Lauhul Mahfuz. Ya. Kemudian konsep ilmu pengetahuan. Ya, selama ini orang menganggap rendah yang namanya ilmu pengetahuan. Misalnya si A itu almi matematika, si Anu pandai bangun apa gitu, si Anu pintarnya bersih-bersih rumah. Ya. Macam-macam kan pengetahuan kita dalam hidup ini kan. Kadang satu orang itu menghina pekerjaan yang lain. Yang si A itu ngumpulin sampah, itu kan pengetahuan juga. Ya, bisa ngumpulin sampah itu pengetahuan juga. Kadang orang dia rendah, saya ahli agama, saya lebih tinggi daripada dia. Nah, itu tidak sesuai dengan konsep Lauhul Mahfuz, tidak sesuai. Karena segala ilmu pengetahuan, baik itu konseptual maupun praktis, itu berasal dari Lauhul Mahfuz. Dan jangan sekali-kali menghina orang hanya gara-gara seperti itu. Karena untuk seperti itu butuh keahlian. Butuh keahlian. Saya punya teman kuliah di Australia. Kata dia kerjaan paling mahal biayanya itu gajinya kalau dia bersih-bersih toilet misalnya. Di sini orang bersih toilet dianggap apa? Padahal itu sesungguhnya bagian dari ilmu Allah. Jadi banyak beberapa hal bisa diselesaikan dengan konsep Lauhul Mahfuz. Terakhir tadi konsep alam semesta itu. Ya, alam semesta. Dari Lauhul Mahfuz itu, kata Lauhul Mahfuz itu berkaitan dengan Allah Maha Tahu. Ya. Biasanya kan kalau kita itu punya ilmu ditulis dalam buku kan? Kitab. Ya. Kemudian atau ilmu kita berasal dari kitab. Jadi konsep Allah Al-Alim itu berkaitan dengan Maha Tahu. Nah, Maha Tahu ini disebut sebagai inti dari seluruh tadi. Maha Tahu melahirkan penciptaan, Maha Tahu melahirkan kekuasaan, ya kan? Maha Tahu melahirkan penciptaan, Maha Tahu melahirkan kekuasaan. Orang yang tidak tahu tidak bisa berkuasa. Maha Tahu melahirkan kebebasan, ya, melahirkan kebebasan. Ya. Saya karena tahu saya bisa bebas. Kalau saya tidak tahu saya nggak bisa bebas.
Misalnya saya tahu kalau pintu itu bisa dibuka, saya bisa bebas lewat situ. Orang yang tidak tahu kalau pintu itu bisa dibuka, dia nggak bisa lewat situ, dia bisanya lewat situ saja. Jadi pengetahuan melahirkan kebebasan. Pengetahuan melahirkan tanggung jawab. Itu dari konsep Lauhul Mahfuz juga. Tanggung jawab melahirkan keadilan. Ya. Atau sifat adil Allah itu berasal dari Lauhul Mahfuz, apa namanya, Maha Tahu itu. Nggak bisa orang adil kalau nggak tahu. Nggak bisa. Kemudian dari keadilan lahir sifat Rahman Rahimnya Allah. Karena tidak mungkin memberi kerahiman kalau tanpa keadilannya dulu. Ya, tanpa keadilannya dulu harus jelas orang ini salah atau benar. Habis itu baru, misalnya ada seorang orang tua melihat anaknya melakukan sesuatu, kan harus tidak langsung disayangi. Lihat dulu ini salah atau benar. Oh salah. Nak, kamu salah, ini salahnya. Tapi disampaikan tetap dalam rahmah. Apa kata kuncinya? Ternyata kata kuncinya adalah Al-Alim. Dan Al-Alim itu simbolnya adalah Lauh Mahfuz. Ya, itu beberapa hal. Ya, mungkin masih banyak yang tidak sempat saya lihat dalam tafsir tentang Lauh Mahfuz. Tapi itu beberapa hal yang bisa diambil pelajaran dari konsep Lauhul Mahfuz, bukan dalam bentuk kisah, tapi dalam narasi. Narasi itu kan tidak harus kisah ya. Bisa dalam bentuk penjelasan, bisa dalam bentuk kisah. Mungkin itu ya. Ya. Makasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi terus terang ini bagi saya pribadi ini pertama kali saya dengar bahwa Lauh Mahfuz ini dibahas. Karena saya sendiri maksudnya hanya dengar dari Al-Quran bahwa itu tertera dalam Lauh Mahfuz. Tadinya saya berpikiran bahwa Al-Quran adalah posisi yang paling tinggi di bawah semuanya, adalah guidance untuk kehidupan manusia dan pemberitaan dan sejarah-sejarah yang sebelum terjadi dan yang akan terjadi, semua ada di situ dan yang saat ini sekarang saya pahami. Tapi setelah Pak Ustadz menjelaskan dengan Lauh Mahfuz ini, terus terang saya jadi bingung. Bingung dalam kata apa iya kita perlu sudah sedetail itu kita membahas masalah Lauh Mahfuz. Kita tahu bahwa semua guidance itu ada di dalam Al-Quran, dan Lauh Mahfuz adalah salah satu bagian yang memang menjelaskan. Tadinya saya berpikir bahwa itu adalah menjelaskan setiap manusia ada tertulis dalam Lauh Mahfuz, itu aja. Tapi nggak sampai sebesar konsep yang Bapak jelaskan sekarang ini. Pertanyaan saya, kalau memang itu Lauh Mahfuz adalah semua ada tertulis di dalam maksudnya mengenai manusia yang akan melakukan atau sebelum dilakukan sudah ada. Tadi juga Ustadz menyebutkan bahwa perubahan itu adalah di tangan Allah. Jadi Lauh Mahfuz itu bisa berubah. Ya. Berarti kan kita nggak, maaf nih Pak, mohon koreksi kalau saya salah, nggak perlu detail-detail banget membuka atau memperdebatkan masalah Lauh Mahfuz. Itu adalah sebetulnya adalah di tangan Allah. Jadi kita nggak perlu sampai detail. Yang penting kita tahu bahwa guidance ini baik untuk kita, bahan itu sudah tertulis dan itu bisa dirubah sesuai dengan kehendak Allah, bukan kita. Kita juga nggak tahu bahwa itu dirubah enggaknya. Dan buat apa buat apa manfaat buat kita dibahas untuk hal ini. Yang penting sekarang itu adalah guidance, adalah Al-Quran. Al-Quran itu ada adanya Lauh Mahfuz dan semua itu tertulis di situ. Nah, manusia itu hidup kan dua pilihan kalau nggak salah Pak Ustadz. Baik atau buruk. Tinggal kita ikuti mau yang mana gitu loh Pak Ustadz. Jadi ya kembali lagi ke Lauh Mahfuz, saya juga nggak begitu nangkep. Jadi istilah konsep ini memang secara manusiawi ya, secara pengertian manusia, kenapa sih mesti perdebatan jadi terjadi kayak gitu. Sebetulnya kan nggak perlu, karena ini memang semua ini dari Allah. Ya kita terima aja apa dari Allah itu, dan semua itu adalah keputusan di tangan Allah, bukan di tangan kita. Dan ya saya kembali lagi bahwa perubahan-perubahan yang terjadi pada manusia ini, apakah itu nanti Allah yang menentukan bahwa Lauh Mahfuz itu akan dihapus atau tidak? Itu kan terserah Allah, kita pun tidak tahu yang mana yang benar itu untuk yang mau saya dihapus atau tidak gitu loh Pak. Jadi kembali lagi ya sebaiknya kita ya udah terima aja bahwa Lauh Mahfuz adalah alat ini secara general, tapi detailnya ya pikiran masing-masing aja gitu Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira Bapak benar dan tidak perlu saya jawab. Ya. Ya, mungkin ada jawab.
Ya Allah menentukan segalanya kan? Ya udah selesai, itu kan selesai. Tidak perlu ada penjelasan tentang itu. Tidak perlu. Tidak perlu pengajian juga. Ya udah selesai kan? Tidak perlu kita pengajian. Buat apa? Kita udah tahu Allah penentu kebaikan. Kita tinggal melakukan yang baik, selesai. Dan bagi saya ya itu Bapak betul. Dan ya udah betul itu. Ya, silakan. Mungkin bisa kita tutup dengan doa, Ustaz. Mari kita tutup dengan doa. Astaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa natubu ilaihi taubatan nasuha Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguhnya kami adalah makhluk yang sering menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, maka pastilah kami termasuk golongan orang yang merugi. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Allahumma shfi mardana warham mautana. Ya Allah, berilah kesembuhan bagi mereka yang sakit di antara kami, dan rahmatilah mereka yang telah pergi mendahului kami. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ghfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ghfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ghfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.